Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, coba lihat sekeliling kalian. Jika ada TV yang masih menyala sementara tidak ada yang menonton, minta tolong untuk dimatikan dulu ya. Lampu juga begitu, dimatikan jika tidak digunakan. Lampu kamar tidur, lampu kamar mandi, dan lain-lain. Mengapa demikian? Agar hemat listrik. Baiklah anak-anak, kesempatan kali ini kita akan belajar PPKN kelas 4, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Setiap orang berhak menggunakan energi dalam aktivitasnya. Seperti kita tahu bahwa sumber energi di bumi sangat beragam. Matahari, air, uap, panas bumi, angin, minyak bumi, batu bara, listrik, dan lain-lain. Dan matahari merupakan salah satu sumber energi terbesar bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sedangkan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia adalah energi listrik. Benar bukan? Coba kalian tengok lagi di sekitar rumah kalian. Di ruang tamu, di dapur, di ruang tidur, di teras, dan di ruang yang lain. Apa saja yang menggunakan aliran listrik? Iya, TV, AC, kipas angin, komputer, laptop, ada lagi kulkas, mixer, ada beberapa bolam ya, bola lampu, kemudian jet pump atau pompa air, setrika, mesin cuci, dan lain-lain. Kalian bisa membayangkan bagaimana jika tidak ada aliran listrik? Aduh, beberapa jam saja padam listrik, kita sudah repot ya. Anak-anak, kita hendaknya bijak dalam menggunakan energi. Menghemat dan menggunakan energi dengan tepat dan bijaksana merupakan salah satu kewajiban. Langkah ini juga akan berdampak terhadap peningkatan nilai lingkungan serta kenyamanan dalam masyarakat. Anak-anak sudah tahu kan bagaimana cara menghemat energi? Beberapa cara untuk menghemat energi antara lain: 1. Hemat listrik dengan mematikan lampu saat tidak digunakan dan saat tidur. Yang kedua, mematikan keran air yang tidak dipakai. Selanjutnya, yang ketiga, mematikan alat elektronik, misalnya TV, saat tidak ditonton atau tidak digunakan. Kemudian yang keempat, mencabut colokan listrik yang sudah tidak dipakai. Kebiasaan kita yang kurang baik, misalnya colokan HP, itu kalau sudah tidak digunakan, tolong untuk dicabut ya. Mengapa kita harus menghemat energi? Toh Indonesia
kaya akan energi. Nah, tujuan kita harus menghemat energi antara lain: 1. Agar bisa hemat dan lebih irit dan biaya hidup lebih murah. Ingat ya slogan hemat energi, hemat biaya. Iya kan? Yang kedua, agar dapat menjaga kelestarian alam. Kemudian yang ketiga, kita harus hemat energi karena merupakan salah satu pengamalan Pancasila. Yang keempat, agar energi dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh generasi berikutnya di masa depan dan tidak cepat habis. Anak-anak, selain memiliki kewajiban untuk menghemat energi, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan yang ada di sekitar kita, yakni hewan dan tumbuhan. Kita harus memahami hak dan kewajiban terhadap kelestarian hewan dan tumbuhan. Mengapa? Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari peran hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan merupakan makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat digunakan sebagai bahan pangan atau bahan makanan. Kemudian untuk sandang itu pakaian, kemudian obat-obatan, kerajinan, membantu pekerjaan manusia, dan percobaan atau penelitian. Nah, sebagai bahan pangan dari tumbuhan ada nasi, sayuran, buah-buahan. Kalau dari hewan ada ayam goreng, sate, telur, rendang, ikan bakar, dan masih banyak aneka lauk lainnya. Lalu yang untuk bahan sandang, baju yang kita pakai ini bisa dibuat dari tumbuhan, dari kapas. Juga bisa dibuat dari kulit domba atau kulit hewan yang lain. Anak-anak, sebagai bahan obat, kina untuk obat malaria, lalu lebah bisa menghasilkan madu. Ini bisa juga untuk obat. Dan masih banyak lagi tumbuhan yang lain yang digunakan sebagai bahan ramuan membuat obat. Anak-anak, masih pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Kuda, sapi bisa membantu petani untuk membajak sawah. Hingga kucing-kucing manis sebagai hewan piaraan yang bisa menjadi teman bermain kalian. Komplit sudah ya manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Namun saat ini keberadaan hewan dan tumbuhan makin hari makin berkurang jika tidak diikuti dengan pemanfaatan yang bijak. Akibatnya banyak hewan yang menjadi langka bahkan punah
Hal ini karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pemburuan liar. Nah, manusia mempunyai hak untuk mengambil dan memanfaatkan hewan. Namun di sisi lain, manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, lingkungan akan terjaga kelestariannya. Pada dasarnya, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan adalah cara menanamkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan dan kelestarian alam. Anak-anak, kalian suka bunga? Bunga merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga dianggap sebagai lambang keindahan. Meskipun beberapa bunga yang berbau dan tidak sedap, namun mereka tetap menjadi lambang keindahan. Hal ini karena bentuknya memang indah dan beraneka ragam dan beraneka warna. Pernahkah kalian pergi ke kebun bunga seperti ini? Apakah bunga juga harus dijaga kelestariannya? Jawabnya iya. Kelestarian bunga sama halnya dengan kelestarian tumbuhan yang harus dijaga agar tidak punah. Kita dapat ikut menjaga dengan cara merawat tanaman bunga yang ada di sekitar kita. Kita harus menyirami dan memberi pupuk secara teratur. Jika tanaman bunga tumbuh dengan baik, maka kita dapat menikmati keindahan bunganya. Bahkan beberapa negara telah menetapkan bunga yang ada di negaranya menjadi bunga nasional. Antara lain Indonesia dengan bunga melatinya, Belanda tulip, Jepang sakura, Australia dan Swiss dengan bunga edelweissnya. Bagaimana? Cantik-cantik ya bunganya? Baiklah, anak-anak, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Berlaku bijaklah dalam mempergunakan sumber energi agar keberadaannya tetap lestari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.